Kepolisian Gabungan Kalimantan Selatan telah berhasil menguak rentetan kasus hilangnya beberapa orang di bulan-bulan terakhir. Menurut laporan, beberapa orang sudah tidak pernah terlihat lagi, walaupun tidak ada yang melaporkan para korban. Beberapa orang di daerah Barabai, Kalimantan Selatan tidak pernah terlihat dan membuat beberapa orang yang bersangkutan merasa janggal. Korban terakhir berinisial AJ tidak pernah terlihat lagi sejak Senin 5 Agustus 2020. Hal ini disadari oleh para pedagang kaki lima yang sering berinteraksi dengan korban. Hasil akhir kepolisian terhadap kasus ini berhasil menguak sebuah fakta di balik pelaku yang sebenarnya. Nama saya Wayan. Saya itu pekerja kantoran di salah satu penerbit di Kalimantan Selatan. Sekarang umur saya 45 tahun. Saya pernah punya istri. Nama istri saya Kenanga. Dia sekarang sudah meninggalkan saya. Saya orangnya introvert. Saya jarang bergaul dengan orang lain. Walaupun saya senang menyapa orang-orang, terutama orang-orang yang baik pada saya, namun jika dihadapkan pada situasi tertentu, saya itu jadi susah untuk bercengkrama bersama mereka. Saya orangnya menghargai kebaikan, baik itu yang terjadi kepada saya maupun terjadi pada orang lain. Sebaliknya juga, saya tidak suka pada orang yang melakukan kekerasan. Bagi saya, mereka yang melakukan kekerasan juga patut mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang mereka lakukan. Pendirian saya seperti ini mungkin karena kondisi keluarga saya dulu. Ayah saya dulu orangnya pemabuk. Dia suka menyiksa ibu saya. Karena itu, saya menjadi dekat kepada ibu saya. Setiap hari ibu saya selalu mengajarkan kepada saya bahwa jika ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita harus membalasnya 2 kali lipat. Sampai pada suatu malam, waktu itu umur saya 14 tahun, ayah saya pulang minum pada tengah malam. Terdengar suara teriakan ibu saya yang membuat saya bangun dan langsung datang ke kamar ibu. Yang saya dapati di sana adalah ibu saya yang sudah lemas dan ayah saya yang memegang sebuah pisau dengan banyak noda darah. Sejak malam itu ayah saya lari dan hilang entah kemana. Sejak saat itu juga saya dirawat oleh banyak tangan dan melalui banyak tindakan kekerasan dari mereka. Jika ibu saya berkata bahwa perbuatan baik dibalas lebih baik, maka bukankah seharusnya perbuatan tidak baik juga dibalas perbuatan yang lebih tidak baik? Korban terakhir yang saya bunuh karena saya merasa tidak suka kepadanya. Dia adalah orang yang sering menagih uang keamanan kepada penjual-penjual di sekitar komplek sebelah komplek rumah saya, di komplek Manggis 2, Barabai, Kalimantan Selatan. Jika orang itu tidak mendapat bayaran, maka dia tidak akan segan menyiksa penjual-penjual di sana. Sekiranya sekarang itu saya sudah membunuh 64 orang termasuk korban terakhir. Semua orang yang saya bunuh adalah orang yang tidak menyenangkan. Mereka adalah sampah masyarakat yang menambah beban orang di sekitarnya. Mereka adalah orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak berguna. Mereka ada di dunia ini hanya beban di masyarakat.
Dengan adanya orang-orang seperti mereka, maka kebaikan yang diterima orang-orang di sekitar mereka akan terenggut. Kelakuan mereka yang seperti binatang, dan hukum yang tidak menjerat mereka adalah suatu ketidakadilan. Dari sana saya seperti mendapatkan wahyu. Saya ada di dunia ini dengan masa lalu saya adalah untuk melenyapkan manusia-manusia seperti mereka. Apakah ini tugas dari Tuhan? Saya rasa tidak, karena saya tahu semua Tuhan di dunia ini, agama apapun di dunia ini, pasti mengajarkan kebaikan, bukan kekerasan. Saat membunuh mereka semua itu, yang saya rasakan adalah kepuasan. Batin saya menjadi segar setelah saya menyingkirkan satu persatu manusia iblis seperti mereka. Bisa dibayangkan bagaimana ada orang jahat yang telah berbuat dosa, lalu saya dengan tangan saya sendiri, saya melenyapkan mereka. Saya menolong banyak orang di luar sana. Tentunya saya tidak merasa menyesal dengan hal itu. Yang saya sesali adalah kenapa saya terlambat datang ke dunia ini. Jika saya sudah ada sejak dulu, mungkin orang-orang yang nasibnya seperti saya waktu saya kecil tidak akan pernah ada. Saya itu orang yang baik, walaupun mereka adalah orang yang jahat, namun itu tidak membuat mereka pantas untuk saya siksa. Saya menggunakan metode paling cepat. Pertama, saya akan menyelidiki mereka perlahan sebelumnya, mempelajari kebiasaan mereka, mempelajari tindakan mereka, lalu membuat kontak dengan mereka. Setelah saya merasa bahwa saya dan mereka sudah dekat dan berteman, saya akan ajak mereka ke suatu tempat sunyi, biasanya di gang atau bangunan tertinggal. Alasannya ya untuk memberikan mereka uang atau sesuatu yang mereka senangi. Setelah itu saya akan membuat mereka pingsan dan membawanya ke basement rumah saya dengan mobil. Di sana saya akan memenggal kepala mereka dan membakar habis tubuh mereka. Kriteria tertentu, saya rasa tidak. Saya tidak memandang kriteria tertentu. Yang jelas, jika perbuatan mereka melebihi batas kebaikan di dunia ini, maka mereka pantas mendapatkan perhatian saya. Saya juga mewanti-wanti sebelumnya, apakah mereka punya keluarga atau bekerja di suatu tempat. Kebanyakan dari mereka adalah pengangguran, sendirian, yang pekerjaannya hanya menyakiti orang lain. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya itu orang yang baik. Saya taat pada hukum. Saya juga mematuhi kepolisian. Yang saya lakukan tidak pernah salah. Saya adalah orang yang baik di lingkungan saya. Tidak mungkin polisi mencurigai saya. Bagi mereka, saya mungkin adalah orang yang paling aman dan tidak pantas untuk dicurigai. Saya merasa menyesal dan juga puas. Saya menyesal karena belum bisa menyelesaikan tugas saya secara maksimal. Masih banyak orang jahat di luar sana yang bebas hukum sambil menyiksa orang lain. Satu sisi lain, saya juga merasa puas karena saya telah mengurangi kejahatan di dunia ini. Setidaknya dengan apa yang telah saya lakukan, persentase orang yang menderita di dunia ini berkurang karena saya.
istri saya tercinta, saya meminta maaf jika suami yang kau cintai ternyata adalah orang seperti saya. Semoga kau mendapat kebahagiaan lain di luar sana dan jauhilah kejahatan. Untuk pihak kepolisian, kalian tidak usah khawatir. Ketidakbecusan kalian sebagai penegak hukum pasti akan melahirkan banyak orang seperti saya. Yang saya lakukan hanyalah menyingkirkan orang jahat, dan batas yang saya lakukan hanya di tempat saya, di sini di Kalimantan Selatan. Masih banyak orang jahat di luar sana yang belum saya temui di belahan dunia lain. Dan saya tahu orang seperti saya pasti akan muncul di belahan dunia sana. Kalian tidak akan bisa menghentikan kejahatan tanpa